yaumiddin, amma ba'du. Bismillah rahmani wa rahimakumullah. Kita teruskan materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembahasan tentang isti'adah, isti'adah wal basmalah, al-isti'adah wal basmalah. Baik, isti'adah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, atau biasa dikenal dengan ta'awudz, itu artinya adalah memohon perlindungan. Maksudnya apa yang dimaksud dengan isti'adah atau ta'awudz ini? Yaitu mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hukum isti'adah ini, ya, mayoritas ulama berpendapat kalau misalkan melafazkan isti'adah ini adalah sunnah, ya, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Kenapa? Karena mereka para ulama menafsirkan ayat fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim itu merupakan sebuah anjuran, bukan sebuah kewajiban. Sedangkan ada pendapat lain, ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Ada pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Dawud bin Ali, ya, beliau mengatakan kalau misalkan mengucapkan isti'adah itu hukumnya wajib, karena kaidah apa? Kaidah asal sebuah perintah itu adalah sebuah kewajiban, ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya, kalau misalkan dalam sholat seseorang itu tidak mengucapkan isti'adah, ya, maka sholatnya batal, ya. Kan dia tidak mengucapkan isti'adah, sampai seperti itu. Baik, lafaz isti'adah, ya, adapun lafaz isti'adah menurut keumuman, ya, umuman para ahli qiraat, mereka mengatakan isti'adah itu a'udzu, lafaznya adalah, redaksinya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini ayat atau lafaz yang diambil dari ayat tadi, ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Namun di sana juga ada lafaz dengan redaksi yang lain, lafaz isti'adah redaksi yang lain, dan semuanya dari Nabi, ya, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahil 'azimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas sami'ul 'alim. Ya, a'udzu billahil 'azimis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya, ada banyak redaksi, ya. Banyak redaksi, kami yang paling umum, ya, tadi, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini isti'adah, ya, isti'adah. Adapun basmalah, basmalah itu merupakan lafaz yang berarti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan para ulama sepakat, ya, ketika seseorang itu memulai bacaan di awal surat, maka ia mesti membaca basmalah, ya. Antum hendak tilawah, antum hendak membaca Al-Quran, dan ayat pertama yang antum baca itu adalah permulaan sebuah surat, ya, maka mesti membaca basmalah, kecuali dalam satu surat, itu surat At-Taubah. Namun ketika ayat yang hendak kita baca itu letaknya itu di pertengahan ayat, bukan merupakan permulaan ayat, ya, para ulama itu berbeda pendapat,
pendapat. Banyakkan ulama ahli qiraat seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Asim, Imam Al-Kisai, Abu Ja'far, ya, Imam Qalun, ya, Imam Warash, ya, Al-Asbahani dan lain sebagainya, itu memisahkan setiap surat dengan basmalah. Bahkan saat mewasalkan bacaan dari akhir surat ke surat berikutnya, kecuali di antara apa? Surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Al-Anfal dan surat At-Taubah. Nah, ketika kita membaca basmalah tersebut, maka membaca basmalah itu dianjurkan dibaca ketika kita setelah membaca isti'adzah, sebelum membaca ayat yang akan kita baca. Namun di sana juga ada tempat-tempat di mana kita tidak dianjurkan, ya, untuk membaca basmalah setelah isti'adzah. Contohnya apabila ayat-ayat tersebut itu berhubungan dengan orang-orang kafir, berhubungan dengan orang-orang munafik, berhubungan dengan neraka dan syayatin. Ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qala ittakhadallahu walada, ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra dan lain sebagainya. Itu tidak dianjurkan untuk memulai dengan membaca basmalah sebelumnya. Baik. Adapun pembahasan mengenai mengenai cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat, itu ada beberapa cara sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Al-Murad. Beliau mengatakan yajuzu in sya'arta fil qira'ah arba'u awjuhin listi'adzah, qat'ul jami'i thumma waslu tsani wa waslu awwalin wa waslu tsani. Diperbolehkan, ya, bagimu ketika memulai Al-Quran 4 cara dalam membaca isti'adzah. Yang pertama adalah qat'ul jami', yang kedua adalah waslu tsani, yang ketiga adalah waslu awwalin, yang keempat adalah waslu tsani. Waslu ats-tsani. Yang pertama adalah qat'ul jami', ya, waqaf pada setiap akhir ayat atau redaksi, ya. Misalkan, ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, waqaf. Qul huwallahu ahad, ya, waqaf. Artinya setiap selesai membaca ayat itu kita berhenti, wasqatul jami'. Yang kedua, cara yang kedua, ya, membaca basmalah, membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Cara yang kedua adalah dengan apa? Waslu tsani, menyambungkan basmalah dengan awal surat. Artinya isti'adzah kemudian berhenti, kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Ya, contohnya, ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, ya, disambung. Tapi ketika kita mewasalkan dua ayat yang berbeda, maka setiap atau harakat terakhir dari ayat tersebut itu wajib dibaca, ya. Kemudian yang ketiga adalah waslu awwalin, ya, menyambung isti'adzah dan basmalah, waqaf, kemudian di situ membaca awal surat, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dan lain sebagainya. Kemudian waslu tsani, yang keempat adalah waslu tsani atau waslul jami' sebenarnya, ya. Waslu tsanani, ya, waslu tsanani artinya apa? Menyambungkan keseluruhan, ya, dua-duanya disambungkan. Basmalah, isti'adzah, basmalah awal surat semuanya disambung. Ini juga boleh, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bahkan sambung sampai akhir surat pun boleh, asalkan tadi syaratnya, ya,
Setiap akhir ayat harokatnya itu wajib dibaca. Ini kurang lebih mengenai cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Adapun selanjutnya adalah aujuhul basmalati baina suratain. Kalau misalkan ada basmalah, yang basmalah itu sebenarnya fungsinya salah satu di antaranya adalah sebagai fasal, pemisah antara dua surat. Gimana cara membacanya? Ya, itu ada 3 cara yang boleh, 1 cara yang tidak diperbolehkan. Wa jaizun min hadhihi baina as-suwar thalathun wa wahidun lam yu'tabar. Ya, faqat 'alaihima wa wasil thanihima wasilhuma wa la tasil ulahuma. Yang pertama adalah memutuskan bacaan di antara kedua surat. Misalkan ada sebuah surat ya, ketika kita misalkan membaca surat Al-Falaq dengan surah An-Nas misalkan ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah menyambungkan yang kedua. Menyambungkan yang kedua. Maksudnya bagaimana menyambungkan yang kedua ini? Ya, membaca akhir surat, kemudian berhenti, kemudian menyambungkan basmalah dengan awal surat. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyambungkan keduanya. Menyambungkan keduanya. Artinya apa? Membaca akhir surat, basmalah dan awal surat itu disambung tanpa waqaf, tanpa berhenti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 3 cara ini boleh. Satu yang tidak boleh adalah Yang tidak boleh adalah menyambungkan yang pertama. Akhir surat disambung dengan basmalah, kemudian waqaf, berhenti, kemudian baru membaca awal surat. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Ya, karena ketika kita melakukan hal tersebut, dilakukan adanya kesan kalau misalkan basmalah itu bagian dari surat sebelumnya. Basmalah itu merupakan bagian dari sebuah surat. Ya, kecuali dalam satu ayat ya, fa idza qara'tal qur'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah tapi memang bagian dari surat. Namun selain itu ya, yang salah satu fungsi basmalah adalah untuk menandakan kalau misalkan ini merupakan akhir dari sebuah ayat, kemudian difasil, dipisah dengan basmalah. Nah ini ya, ditakutkan kalau misalkan disambung dengan ayat sebelumnya, ditakutkan nantinya itu dianggap sebagai bagian dari surat tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan ya, menyambung akhir surat dengan basmalah. Lantas bagaimana jika surat Al-Anfal dan surat At-Taubah? Yang mana kita tahu surat At-Taubah itu ya tidak ada basmalahnya. Ya, cara membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat Taubah itu bagaimana? Ya, karena kan tidak diperkenankan untuk membaca basmalah di permulaan surat At-Taubah. Ada beberapa cara. Wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saqtun thumma waqfun ya fatha. Ada beberapa cara. Yang pertama itu wasal, yang kedua itu saktah, ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah waqaf, ya, waqaf. Yang pertama adalah waqaf, ya, waqaf ya. Contohnya ya, akhir surat Al-Anfal itu
Innallaha bikulli syai'in alim. Qaf biasa. Kemudian langsung saja. Bara'atum minallahi wa rasulih, dan seterusnya. Waqaf ya. Kemudian yang kedua wasal, disambung. Disambung langsung. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Disambung. Yang ketiga adalah sakta. Sakta itu berhenti tanpa mengambil nafas ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih ya. Namun sekali lagi ketika kita memutuskan untuk menyambung ya, menyambung tadi ketika wasal, maka wajib dia ada gunnah yang dipanjangkan karena mim bertemu ba ya, mim atau dhammah ya, itu sukun. Tanwin bertemu ba itu hukumnya apa? Iqlab ya. Iqlab, maka ini wajib ada gunnah yang dipanjangkan, jangan sampai langsung seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan ini berkaitan dengan menyambung antara dua surat adalah di di surat Ali Imran. Permulaan surat Ali Imran Alif Lam Mim. Itu ayat satu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini gimana caranya? Ya, seperti biasa yang pertama waqaf ya, berhenti pada mim ya. Kemudian setelah berhenti baru lanjut ke Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjangnya 6 harakat di sini karena ini mad jaiz kalimi, mad jaiz harfi mukhaffaf, mad jaiz harfi muthaqqal ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Cara yang kedua disambung ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illahu ya. Tapi mimnya dikasih harokat fathah ya, dikasih harokat fathah ya, panjangnya 6 harokat. Ada juga yang ketiga, mimnya dibaca 2 harokat saja. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Jadi ketika menyambung alif lam mim dan Allahu la, itu mimnya itu dibaca dengan 2 harokat, dibaca dengan harokat fathah. Bisa mimnya dibaca 6 harokat atau bisa mimnya dibaca dengan 2 harokat dengan cara menambahkan, menghidupkan harokat fathah. Jadi ini cara-cara ketika kita menyambung ya, menyambung entah itu basmalah, isti'adah, basmalah awal surat, menyambung awal antara 2 surat, basmalah yang letaknya itu di antara 2 surat, dan menyambung ayat-ayat seperti ini ya, huruful muqatta'ah alif lam mim bersambung dengan ayat setelahnya. Nanti ayat-ayat yang lain juga ada nun, gimana itu ya, nanti insyaallah akan kita singgung ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke babu makharijil hurufi. Nah, ini baru kita masuk kepada intinya sebenarnya. Kalau yang lain kemarin ya ini semuanya muqaddimah ya, bisa dibaca tersendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makharijul hurufi. Ya, makharijul hurufi. Makharij itu merupakan bentuk jamak dari kata makhraj, yang artinya itu adalah tempat keluar. Ya, makhraj itu tempat keluar, makharij itu jamaknya berarti tempat-tempat
keluar. Al-hurufu itu dalam bahasa Arab itu jamak. Al-huruf dalam bahasa kita itu apa? Kata tunggal. Tapi kalau huruf dalam bahasa Arab itu jamak. Bentuk tunggalnya adalah al-harfu, harfun. Ya, itu bentuk tunggalnya. Yang mana kalau misalkan kita ingin terjemahkan secara bahasa, al-harfu itu merupakan ujung dari sesuatu. Ujung dari sesuatu. Adapun secara istilah itu adalah suara yang keluar dari tempat keluar muhaqqaq, makhraj muhaqqaq, ya, tentu, dan makhraj muqaddar. Ya. Makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Nah, makanya di sini nanti makhraj itu dibagi menjadi dua. Ini ditinjau dari tentu dan tidak tentu. Nah, makhraj tentu, ya, makhraj yang muhaqqaq, yang bisa ditentukan adalah ketika suatu huruf itu keluar dari titik yang bisa kita tentukan. Sebagai contoh misalkan huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah ditempelkan dengan langit-langit bagian belakang. Ada penentuannya, ada ketentuannya, bisa ditentukan. Nah, adapun yang lainnya makhraj muqaddar, makhraj yang tidak tentu, kita tidak bisa menentukan titiknya itu ada di mana. Contoh huruful mad. Huruful mad. Apa huruful mad? Alif sebelumnya fathah, ya kasrah sebelumnya, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Atau huruf-huruf yang keluar dari al-jawf nantinya itu merupakan makhraj muqaddar, tidak bisa ditentukan. Atau misalkan gunnah. Gunnah itu letaknya di mana? Titiknya di mana? Tidak bisa kita tentukan. Di rongga hidung iya, tapi titiknya di mana? Tidak ada bisa ditentukan. Kalau yang lain huruf ain berada di wasful halqi, huruf ghain ada di adnal halqi, ya, bisa ditentukan. Ya, makanya ini makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, huruf hijaiyah itu ada berapa? Huruf hijaiyah, ketika ditanya, ini pertanyaan dasar. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada berapa, Mas? 28. Ada yang lain? 29. Ketika ditanya seperti ini, al-huruful hijaiyah, ya, jawabannya bisa 28, bisa 29, tergantung yang dimaksud itu huruf hijaiyah yang bagaimana. Ya, karena huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua. Al-huruful hijaiyah al-mantuqah yang terucap. Ada al-huruful hijaiyah al-maktubah yang tertulis. Ya. Huruf hijaiyah yang tertulis ada berapa? 28. Huruf hijaiyah yang terucap 29. Huruf hijaiyah yang terucap itu hanya 28. Kira-kira apa yang membedakan? Ada satu huruf yang dia bisa tertulis, namun ketika dia berdiri sendiri, dia tidak bisa diucapkan. Apa? Huruf alif. Alif itu huruf yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, alif itu berbeda dengan hamzah. Ya, kalau hamzah itu merupakan huruf yang statusnya itu sama dengan huruf-huruf yang lain. Dia bisa menerima semua harokat. Bisa menerima harokat fathah, bisa menerima harokat kasroh, bisa menerima harokat dhammah, sukun pun bisa. Namun kalau alif itu hanya bisa menerima satu harokat saja, sukun. Tidak bisa dia
menerima harokat selain sukun. Makanya karena dia harokatnya hanya sukun saja, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus nebeng dengan huruf yang lain sehingga dia statusnya ada di situ. Nah, ini yang terucap itu hanya berapa? 28. Yang tertulis itu 29. 29. Walaupun di sana ada beberapa beberapa pendapat mengenai hal ini, tapi yang jelas bahasa mudahnya seperti itu. Nah, mengenai makhraj, ya, makhraj itu ditinjau dari khusus dan umumnya itu dibagi menjadi dua, ya, ya. Ada makhraj umum, al-makharij ar-ra'isiyah atau makhraj pokok. Kemudian ada makhraj khusus, ya. Makhraj umum dan makhraj khusus. Makhraj umum itu ada 5, ya, al-jawf, ya, al-halqu, al-lisanu, al-syafatan dan al-khayshum. Al-jawf itu rongga, kemudian al-halqu itu tenggorokan, ya. Kemudian apa? Al-lisanu itu lidah, al-syafatan itu 2 bibir, kemudian apa? Al-khayshum itu rongga hidung, ya. Jadi itu makhraj apa? Makhraj ar-ra'isiyah atau makhraj pokok atau makhraj umum, ya. Dan ini makhraj umum ini biasanya bentuknya itu organ bicara, ya, organ bicara, ya. Kemudian ada al-makharijul khassah, ya, makhraj yang khusus. Itu sebenarnya ada beberapa pendapat, ya. Pendapat yang diambil oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan pendapat yang diambil oleh Ibnul Jazari, mereka mengatakan al-makharijul khassah, makhraj khassah itu yang khusus ada 17 makhraj. Dengan rincian 1 makhraj ada di al-jawf, kemudian 3 makhraj ada di al-halqu, 10 makhraj itu ada di mana? Al-lisan, 2 makhraj ada di asy-syafatan dan 1 makhraj ada di al-khayshum. Totalnya 17. Makanya di bab makharijul huruf di matan al-Jazari, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Itu yang dipilih oleh Ibnul Jazari. Ada 17 makhraj. Ya. Ada yang mengatakan 16, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Sibawayh dan Asy-Syatibi, ya. Di mana pendapat ini mengatakan makhraj, ya, yang khusus itu ada 16 dengan menghilangkan makhraj al-jawf. Menghilangkan makhraj al-jawf. Kemudian ada yang mengatakan 14 makhraj. Pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Kaisan, Qutrub dan Al-Fara', ya. Dengan menghilangkan menghilangkan makhraj al-jawf, kemudian menjadikan makhraj al-lisan yang awalnya 10 menjadi 8. Sehingga totalnya ada 14 makhraj. Kemudian ada yang mengatakan, ya, sebagaimana jumlah huruf hijaiyah yang ada 29, maka makhraj huruf hijaiyah, makhraj itu juga ada 29, ya, 29. Baik. Ini mengenai makhraj, ya, mengenai makhraj. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui letak atau titik suatu huruf itu keluar, atau makhrajnya itu berada di mana, tempat keluarnya itu ada di mana? Ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan mesukunkan atau mentasydidkan huruf yang akan kita cari. Misalkan kita ingin mencari makhraj dari huruf ain, tinggal dia tinggal disukunkan saja huruf ain itu. Misalkan ba, cari titiknya ada di
di mana. Ya. Atau ditasydidkan, disukunkan kemudian diletakkan huruf yang harokatnya, diberikan huruf yang berharokat sebelum huruf tersebut. Ya, dari ba. Yang kedua ditasydidkan, yadu, atau misalkan kita ingin cari huruf makhraj dari huruf wawu misalkan, disukunkan, bau, bau, atau tasydidkan, quwwah. Nah, ini cara kalau misalkan kita lupa ya tempat makhrajnya itu ada di mana, tempat keluarnya itu ada di mana. Jadi dengan disukunkan ya, dan juga bisa ditasydidkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang makhraj yang pertama. Ya, makhraj yang pertama, makhraj pokok atau makhraj umum yang pertama yaitu al-jawf, yang bisa diterjemahkan rongga. Ya, bisa dilihat di gambar di situ ya. Rongga ini ya mencakup rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya. Dari rongga mulut atau dari al-jawf ini akan keluar huruf mad. Ya, huruful mad. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Jazari, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawaitan tahi. Ya, pada makhraj al-jawf ini akan keluar huruf mad. Ya, akan keluar huruf mad. Apa saja huruf mad? Alif sebelumnya fathah, tidak perlu kita mengatakan alif sukun. Kenapa? Kalau alif hanya bisa menerima harokat sukun saja, cukup mengatakan alif sebelumnya fathah. Yang kedua adalah ya sukun sebelumnya kasrah dan waw sukun sebelumnya dhammah. Min lafdhin wawin wahya fi nuhiha. Waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, hi, ya alif sebelumnya fathah, disingkat ya biasanya nuhiha, ya dong bisa ikuti nuhiha, nuhiha. Nah, makhraj ini adalah makhraj yang paling bebas, makhraj yang paling luas, tidak terikat pada tempat tertentu. Makanya ini al-jawf termasuk dari makhraj muqaddar, yang tidak tentu. Ya, begitupun juga hurufnya, ya, semuanya itu dapat disandingkan dengan seluruh huruf hijaiyah yang berharokat, yang hidup. Alif bisa disandingkan dengan huruf apa saja. Waw sukun bisa disandingkan dengan huruf apa saja. Ya sukun sebelumnya kasrah itu bisa disandingkan dengan huruf apa saja. Nah, maka di sini ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mengenai al-jawf ini, ya, mengenai al-jawf ini merupakan makhraj yang mudah, ya, makhraj yang mudah diucapkan, tapi terkadang orang lupa kalau misalkan saking mudahnya itu tidak dilatih. Padahal makhraj al-jawf ini ya sangat penting untuk kita fahami, ya, dan kita harus membiasakan diri mengenai permasalahan al-jawf ini sebelum ke permasalahan makhraj yang lain. Kenapa? Ya, karena melalui al-jawf ini kita dilatih untuk bagaimana mengucapkan huruf, ya, mengucapkan harokat
dalam suatu huruf dengan sempurna. Ya, makanya identik ya, identik. Ya, ketika kita membahas tentang harokat, harokat itu ada berapa? Hidup, harokat hidup. Ada di 3. Ya, ada fathah, kasroh, dhammah. Ya, dan ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya dalam bahasa itu ada namanya huruf konsonan, ada huruf vokal. Huruf konsonan dalam bahasa atau huruf vokal dalam bahasa Indonesia apa saja? A, I, U, E, dan O. 5. Sisanya huruf konsonan. Tapi dalam bahasa Arab, huruf konsonan itu cuma 3. A, I, U diwakili oleh harokat. Fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, konsonan dalam bahasa Arab itu cuma 3. Fathah, kasrah, dan dhammah. Tapi walaupun cuma 3 dibagi menjadi 2. Ada vokal panjang, ada vokal pendek. Vokal panjang atau vokal pendek dulu ya ketika harokat tersebut tidak ada huruful mad setelahnya. Ba, bi, bu, ta, ti, tu. Ya, itu. Vokal panjang ketika setelahnya huruful mad. Ja, ji, ju. Kalau dalam bahasa kita nggak kenal namanya vokal panjang. Nah, ini. Makanya pembahasan tentang al-jawf ini sebenarnya melatih supaya apa? Supaya huruf yang kita keluarkan itu bisa dikeluarkan dengan sempurna. Makanya pembahasan al-jawf ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya harokat. Ada satu bab yang sebenarnya ini berkaitan dengan makhraj ini, yaitu itmamul harokat. Ya, menyempurnakan harokat pada huruf-huruf hijaiyah. Ini bab yang sangat penting. Kenapa? Karena ini bergantung nanti akan berpengaruh terhadap pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Ya, makanya sekaligus pada bab ini al-jawf ini ya, kita akan membahas tentang itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Nah. Jadi huruf hijaiyah itu dalam bahasa Arab secara umum itu keadaannya cuma 2. Imma sukun, yang kedua imma dia berharokat. Harokat ini bisa jadi di 3. Apa? Fathah, kasrah, dan dhammah. Maka supaya huruf setiap harokat itu bisa diucapkan dengan sempurna, maka kita perlu menyempurnakan harokat tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Ahmad At-Tibi, beliau mengatakan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa inkhifadin lil fami yatimmu wal maftuh bil fathis hami. Ya. Setiap huruf yang berharokat dhammah itu tidak akan sempurna dhammahnya kecuali dengan apa? Dhammus syafatain. Apa dhammus syafatain? Memonyongkan 2 bibir. Jadi setiap huruf apa saja yang bisa menerima harokat dhammah, kasrah, dan fathah, ketika dia harokatkan dhammah, maka dia wajib dimonyongkan. Ju, tu, a'u, ju, du, dimonyongkan. Monyongkan. Wadun khifadin bin khifadin lil fami, wadun khifadin bil khifadin lil fami. Nah, kalau misalkan hurufnya itu huruf apa? Huruf yang harokatnya kasrah, maka dengan merendahkan rahang.
Rahnya direndahkan. Bi, bi, ji, i, hi. Tarik ke bawah. Meringis lah istilahnya. I ya. I. Seperti itu. Jangan semua i. Nggak akan sempurna. I. Ji. Dan lain sebagainya. Kemudian kalau fathah ya, wadun khifad lil fami yatim wal maftuhu bil fathi fami, yang huruf fathah dengan membukanya, membuka mulut ya. Mana? Dibuka mulutnya. Ja, ba, ta. Tapi beda lagi, ada yang fathah fathah tapi dia tebal ya, dan itu tetap buka mulutnya ya, tapi ditebalkan. Contohnya ro, tetap dibuka ya, seperti itu. Nah ini itmamul harakat ya, itmamul harakat. Jadi wajib dimonyongkan dua bibir ketika dia harakat yang dhammah ya. Kalau kasroh rahangnya tarik ke bawah, meringis i ya. Kalau fathah dibuka, pokoknya juga enggak usah terlalu lebar ya, cukupnya saja segini kurang lebih tekannya. Ya, kalau misalkan masih kurang dari ini ya, masih kurang membuka ya, itu kalau patokan anak pribadi ya. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan terutama oleh orang ajam ya, ketika mengucapkan harokat. Di antaranya adalah menebalkan huruf-huruf yang harusnya dibaca di bis. Contoh huruf hamzah di a'udhu dan alhamdu. Kadang orang baca dengan apa? Hamzah yang tebal. A'udhu billah. A'u bukan o tapi jangan ditebalkan, jangan diokan. Atau alhamdu, jangan alhamdu. Takbir misalkan Allahu akbar, jangan Allah tapi Allahu akbar. Nah, tidak boleh menebalkan huruf yang seharusnya dibaca dengan di bis ya, ketika dhammah ataupun ketika fathah. Nah, yang kedua, menepiskan huruf yang seharusnya dibaca tebal, terutama huruf tersebut ketika dia harokatnya kasroh. Contoh huruf shad. Shad itu huruf yang tebal ketika bagaimanapun keadaannya. Tebal. Su tebal. Jangan sampai ketika dia kasroh malah diganti si. Jadi huruf sin tetap harus ditebalkan si. Ya, nanti kita bahas ya di makhlus nanti. Atau yang selanjutnya memiringkan, nggak jelas ya, terutama pada huruf yang harokatnya fathah, nggak jelas apakah itu a atau e, ya, iya, contohnya ya, iya kasroh itu nama, i jadi e, syai jadi syai. Nah ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Coba kita latihan itmamul harakat ya. Monggo kita bisa ikuti. U I A Bu Bi Ba Tu Ti Ta Susisa Jujija Huhiha
khu khi kho, du di da, zu zi za, ru ri ro, zu zi za, su si sa, shu shi sha, su si so, du di do, tu ti to, zu zi zo, u i a, ru ri ro, fu fi fa, u qi qo, ku ki ka, lu li la, mu mi ma, nu ni na, hu hi ha, wu wi wa, yu yi ya. Nah, ini cara melatih itmamul harakat ya. Kita nggak tahu itu sudah terbuka atau belum. Kalau misalkan nggak ada teman, nggak ada guru, cermin ya, pakai cermin. Udah buka atau belum? Terutama nanti ketika langsung dipraktekkan dalam sebuah ayat ya, dalam sebuah ayat. Jadi ini patokannya ya adalah harakat. Ya, kalau fathah dibuka, kasroh apa? Tarik rahangnya ke bawah, dhammah dimonyongkan ya, dimonyongkan. Ini makhraj yang pertama ya. Lil jawfi alifun, huruf alif, fa ukhtaha wa hi, alif dan huruf mad yang lainnya. Jadi disingkat nu hi ha. Nu hi ha ya. Ini berkaitan dengan itmamul harakat. Kemudian yang kedua adalah al-halqu. Al-halqu, nanti kita bahas satu huruf per huruf karena al-jawf ini berkaitan dengan itmamul harakat ya, maka tidak berkaitan langsung, namun di makhraj yang lain insyaallah nanti ke depan kita akan praktek satu berkaitan dengan huruf yang sedang kita bahas. Makhraj umum yang kedua adalah al-halqu, yaitu tenggorokan. Secara umum ya mencakup bagian yang dimulai dari pita suara, tempatnya jakun ya kalau laki-laki ya, jakun ya, sampai mana tenggorokan paling luar, yakni sampai bagian akar lidah. Akar lidah itu bisa dilihat di situ di gambar, ada gambarnya di situ. Bagian belum ada ya. Oh ini ada di pembahasan al-lisan. Di halaman 29 itu ada akar lidah. Akar lidah itu bukan pangkal lidah. Bedakan akar lidah dan pangkal lidah. Di halaman 29. Nah, bisa dibedakan di situ. Akar lidah itu masih dalam lagi. Nah, itu merupakan bagian di mana batas tenggorokan itu sampai situ. Tenggorokan paling luar. Atasnya itu sampai dengan bagian akar lidah. Ya. Nah, pada al-halqu ini ada 3 makhraj. Ada 3 makhraj, ada 3 tempat keluar untuk 6 huruf. Bagaimana disampaikan oleh Ibnu Al-Jazari, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Ya. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u.
adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu. Sampai qaf itu ya. Thummal aqsal halqi hamzun ha'u. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tenggorokan. Aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh, tenggorokan yang paling dalam itu akan keluar 2 huruf. Paling jauh dari mana kira-kira? Paling jauh dari posisi mulut. Jadi patokannya itu mulut. Tenggorokan yang paling jauh itu adalah apa? Huruf hamzah dan huruf ha. Ya. Wa min wasatihi fa'inun ha'u. Ya. Di tengah tenggorokan itu akan keluar apa? Huruf ain dan ha. Kemudian adnahu ghainun kha'uha. Dan di tenggorokan yang paling dekat dari mulut, ya, adna, itu akan keluar huruf ghain dan kha. Jadi ada 3 ya. Ada 3 makharij, aqsal halqi, wastul halqi, dan adnal halqi. Ya. Wastul halqi, ya, atau aqsal halqi. Ya, aqsal halqi itu akan keluar 2 huruf. Apa saja? Huruf hamzah dan huruf ha. Ya, tempatnya pada bagian pita suara. Ya, akan keluar 2 huruf yaitu hamzah dan ha. Kita mulai dari huruf hamzah dulu ya. Di huruf hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling jauh posisinya, paling dalam. Maka keluarkan dari situ. Jadi a, monggo. A, i, u, a, i, u, alhamdu, a'udzu, a, i, u, ya'udu, imana, amana. Coba kita sukunkan. As-sama. Ketika sukun, hamzah itu wajib agak dinaikkan suaranya. Ketika kita waqaf pada huruf hamzah, supaya hamzahnya tersebut tidak hilang, itu agak dinaikkan. Istilahnya nadhr. Fis sama. Fis sama. Ya. Su. Syai'. Ya. Ditekan. Hamzah yang pertama, ya. Dan sekali lagi hal yang berkaitan dengan hamzah, ya, berkaitan dengan hamzah adalah jangan sampai, ya, hamzah ini ditebalkan. Hamzah itu huruf yang tipis. Ciri huruf tipis, ya, bahasa mudahnya adalah dia tidak ada unsur o-nya dalam bahasa kita. Jadi a, benar-benar a, bukan o, tapi a. Maka ini diperhatikan. Kadang orang nggak sadar, terutama ketika hamzah tersebut letaknya di awal. Ya, contoh di a'udzu, isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. A'udzu, itu jelas di situ. Atau di alhamdu. Alhamdu, atau di takbir Allahu Akbar. Ketika sholat misalkan Allahu Akbar, hamzahnya mana? Allahu Akbar, Allahu. Ini perlu diperhatikan di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf ha. Huruf ha.
Huruf H ini sama makhrajnya dengan makhraj huruf apa? Huruf hamzah. Dan ini salah satu ciri khas atau sifat yang membedakan nantinya adalah huruf H ini keluar udara ketika kita mengucapkan huruf H ini. Contoh Allah. Monggo Allah. Ha hi hu bah ha hi hu bah lahab lahab wastaghfir fir wastaghfir ha hi hu bah sahun rabb hadha rabb hadha حطمه أخلده همزة اللمزة ها هي هو به ها هي هو به به ها هي hu bah. Ya, jangan lupa huruf H dikeluarkan, artinya ketika dia entah itu harokatnya harokat hidup ataupun ketika dia harokatnya sukun lebih sukun ya. Bismillah ya, Bismillah ya, anginnya dikeluarkan gitu ya. Insyaallah mulai besok ya, setelah kita membaca satu huruf nanti satu-satu ya, coba membaca karena ini waktunya sudah agak sempit ya, maka insyaallah mulai besok ya di huruf-huruf setelahnya ya, huruf-huruf di wastul halqi sampai akhir nanti selain ana membaca dan antum semua mengikuti, coba nanti antum juga membaca kemudian kita bisa koreksi karena metode at-talaqqi wal musyafahah ya, talaqqi wal musyafahah itu merupakan metode di mana ya belajar Quran itu langsung ya talaqqi. Kenapa kok namanya talaqqi? Talaqqi itu apa ya? Memberi pada bahasa. Kaya firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sungguh wahai Muhammad, engkau telah diberi Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Talaqqi, kata yang digunakan apa? Talaqqi, tapi beri bukan gak asal minta kasih. Bukan. Talaqqi di sini ya maksudnya memberi tapi ada metodenya. Hadap-hadapan. Ya, dengan seorang pembimbing. Ya. Bagaimana bentuk pengucapan, bentuk lisannya ketika mengucapkan suatu huruf sudah benar atau belum. Entah itu guru membaca kemudian diikuti ataupun seorang murid membaca kemudian guru mengoreksi, itu talaqqi. Makanya salah satu metode yang paling ampuh ketika seorang membaca Quran ya talaqqi. Dan talaqqi itu butuh seorang guru, butuh seorang pembimbing. Makanya ketika ilmu membaca Al-Quran ini itu tidak bisa kita samakan dengan ilmu-ilmu yang dia bisa diajari, dia pelajari dengan otodidak. Nggak bisa, butuh tetap seorang guru, yang mana guru nanti fungsinya sebagai korektor bacaan kita. Nah kalau misalkan kita belajar nanti dari YouTube, siapa yang akan mengoreksi? Tidak ada, kita nggak tahu bacaan kita itu sudah benar atau belum. Bahkan Nabi Muhammad saja punya
apa? Dibimbing sama malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril dibimbing sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau membahas tentang sanad, ya yang misalkan sanad tersebut bersambung sampai Rasul, enggak sampai Rasul saja, bersambung sampai Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al-Qur'an sampai kepada kita itu dengan dua cara, tulisan dan cara membacanya. Makanya salah satu bait yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya, ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu, ya. Belajar tajwid itu merupakan suatu kewajiban. Barang siapa yang tidak membaca dengan tajwid athimun, berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sepaket dengan cara membacanya. Bukan Al-Quran itu turun kemudian caranya kita cari sendiri, enggak. Al-Quran itu turun sama dengan tajwidnya, sama dengan cara membacanya. Makanya selain berbentuk mushaf yang bisa kita baca, juga cara membacanya itu juga merupakan hal yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabatnya, itu pun dengan talaqqi wal musyafahah. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada tabi'un tabi'in dan seterusnya sampai di kaum muslimin secara umum pada zaman saat ini. Makanya talaqqi, ya, butuh seorang guru untuk tahsin tadi, memperbagus bacaan, memperbaiki pengucapan dan lain sebagainya. Insyaallah mulai besok kita akan terapkan ini, ya, entah itu huruf ketika berdiri sendiri atau huruf ketika dia sudah masuk dalam sebuah surat, walaupun penggalan-penggalannya saja, ya, penggalan-penggalannya saja. Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.